bukan awal tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami akan mempresentasikan eh, hasil progres dari pelajaran multimedia dan masyarakat. Dari dalam kelompok kami terdapat tim pertama ada Firdaus Dabar, lalu yang kedua ada Muhammad Irwan Maulana, lalu ada saya Revan Simanjuntak, lalu ada dua anggota kami yang lain yaitu Angelina Eka Pratiwi dan Mutia Nur Ansa. Nah, di sini kami untuk proyek kami itu untuk membuat pengembangan website untuk UMKM yang bernama Kopi Lawak. Yang dimana di dalamnya itu kami akan membuat website dan mungkin ada konten untuk promosi Kopi Lawak ini tersebut. Gitu. Baik, nah, latar belakang dan profil UMKM yang kami buat ini yang pertama itu ada nama usahanya itu yaitu Ngopi Lawak. Lalu jenis usahanya itu UMKM yang dimana itu terdapat di dalam bidang kopi dan minuman lainnya. Outbreak-nya itu pada Januari 2024 untuk spesifik tanggal dan tanggalnya itu belum kami tanyakan. Lalu target pasar untuk UMKM di bidang kopi ini ada untuk anak muda, remaja, sekolah, kantoran dan mungkin pelanggan online. Itu mungkin kakek-kakek dan nenek-nenek juga bisa untuk that's too much. nah lalu yang selanjutnya ada pendapatan bulanannya itu yang sudah kami tanyain itu mungkin sekitar 10 juta per bulan untuk bulanannya, mungkin bisa lebih lagi karena kami tidak tahu. Lalu selanjutnya itu ada inovasinya itu yang mana fokus pada rasa, kemasan dan citra brandnya. Dan selanjutnya ada kondisi penjualan saat ini, yaitu terdapat yang pertama itu ada online, terdapat di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu yang offline ada stand buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore yang dilakukan oleh 2 orang, pemilik dan satu partnernya. Lalu kendala dalam kondisi penjualan saat ini itu banyak kompetitor dengan strategi serupa, karena kita tahu kan untuk zaman sekarang banyak orang yang suka kopi, karena itulah banyak kompetitornya. Lalu itu sulit untuk menarik pelanggan baru, karena mungkin kurang terkenal seperti ada mungkin brand lain, kopi kenangan, Tomorrow, ya promosinya kurang juga. Karena itu mungkin sulit menarik pelanggan. Karena itu kami ingin membantu untuk membuat website dan konten lainnya. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada media sosial yang terbatas. Lalu ini untuk alasan punya website itu untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Yang pertama itu untuk orang lebih memilih beli, karena untuk zaman sekarang tuh orang males untuk keluar rumah, jadi lebih memilih beli online. Lalu itu memanfaatkan promosi seperti TikTok Shop, gratis ongkir, dan tanggal kembar seperti 11.11 atau 12.12. Lalu yang kedua ada memperkuat branding. Website ini yang untuk kami buat ini sebagai pusat informasi resminya, di mana mungkin ada informasi tentang kopinya, minumannya, dan segala macamnya. Yang kedua itu ada lebih terpercaya dan profesional. Yang ketiga ada mendukung pertumbuhan. Tadi ini hanya bergantung pada media sosial, jadi kami kayak membantu nyala untuk mengembangkan media sosial dan websitenya juga seperti itu. Untuk produk yang dijual yaitu produk utamanya yaitu kopi, diantaranya ada kopi susu dan juga ada kopi salted caramel. Nah, untuk produk lainnya itu ada beberapa macam, yaitu ada Thai tea, teh tarik, green tea, taro, dan lain-lainnya. Untuk harganya sendiri mulai dari 10.000 hingga 15.000. Nah, selanjutnya ada mereka menjual produk merchandise, yaitu salah satunya ada tumbler kopi lawak, yaitu seharga 55.000. Lalu ada produk blood bundling, yaitu dengan kopi dengan 350 ml, yaitu seharga 16.000. Lalu juga ada yang lebih besar lagi yaitu 1000 mili seharga 60. Nah, untuk tim dan operasionalnya sendiri yaitu berjumlah 2 orang, yaitu pemilik dan satu partner. Untuk kegiatannya mereka mulai awal dengan produksi, ada penjualan offline dan juga manajemen media sosial. Nah, untuk kebutuhannya sendiri dalam wawancara belum ada rencana penambahan partner atau karyawan. Lalu websitenya diharapkan dapat meringankan beban operasional. Oke, untuk tujuan pengembangan website yang akan kami buat yaitu memperluas pasar, menjangkau lebih banyak pelanggan online.
Lalu yang kedua itu meningkatkan kredibilitas, yaitu website sebagai sarana promosi yang lebih terstruktur, jadi lebih profesional. Itu yang ketiga, memudahkan transaksi, yaitu langsung terintegrasi dengan media sosial dan toko online-nya. Yang terakhir itu mendukung inovasi, yaitu memperkenalkan produk baru lebih mudah, jadi jangkauan pelanggannya lebih luas, informasinya lebih lengkap juga. Good. Ya. Oke, jadi rencana tindak lanjut yang akan kita lanjutkan, yang pertama kita bakal analisis kebutuhan, itu biasanya selesai berdasarkan wawancara, terus bakal desain wireframe, itu dalam proses desainnya pengembangan fitur seperti katalog produk, informasi brand, integrasi media sosial, halaman kontak, lalu yang terakhir adalah target launch atau tentuin tanggal untuk launching. Yes. Nah, ini untuk dokumentasi wawancara yang dilakukan oleh Ridwan dan Ricardo oleh pemilik ownernya. Dan proyek akhir yang kita bakal buat ini berbentuk website untuk nampilin informasi seputar kopinya nanti, Kopi Lawak. Ada banyak menu-menu yang ada di Kopi Lawak nanti kita tampil di situ. Terus juga kami membuat fitur untuk memudahkan pengguna untuk pre-order nantinya. Dan yang kedua yaitu kami membantu sosial media manajemen untuk kebutuhan promosi untuk konten video, karena untuk saat ini Kopi Lawak IG-nya tuh masih sedikit sekali untuk kontennya, dan di sini kami ngebantu dari segi konten video agar lebih luas lagi awareness pengguna mengenai Kopi Lawak nantinya. Mungkin sekian dari kelompok yang kami telah buat. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Itu